Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan sering beristighfar. Istighfar adalah mengucapkan kalimat astagfirullah yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Istighfar biasanya sering dilakukan apabila seseorang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Orang yang rajin beristighfar ternyata bukan hanya akan mendapatkan pengampunan dari Allah, tetapi juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan lain yang sudah Allah janjikan. Berikut ini 7 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang gemar beristighfar. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa yang belum subscribe. Silahkan untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. 7 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang gemar beristighfar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar. Bagi orang yang gemar beristighfar, Allah akan memberikan pahala untuknya sendiri. Karena istighfar adalah perbuatan yang tidak membutuhkan banyak energi. Hanya lisan dan bibir kita saja yang bergerak, dan itu pun dengan suara sedikit saja. Tidak membutuhkan energi yang besar, akan tetapi hal ini bisa menjadi amalan yang sangat besar pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada semua umatnya dan juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu beristighfar kepadanya. Yang kedua, Allah akan mendatangkan rizki. Istighfar juga menjadi sebab utama datangnya rizki dari Allah. Orang yang sering membaca istighfar akan diberi rizki yang berlimpah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Al-Quran Surah Nuh ayat 10-12. Yang ketiga, Allah akan menghapuskan dosanya. Sudah jelas bahwa tujuan beristighfar adalah memohon ampunan kepada Allah. Dan insya Allah, Allah juga akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita kalau kita sering beristighfar. Untuk itu, istighfar sangatlah penting untuk selalu kita amalkan. Bahkan saking pentingnya zikir istighfar, Imam Qatadah juga berkata, sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada kalian tentang penyakit dan obatnya. Adapun penyakit itu adalah dosa-dosa dan istighfar adalah obat bagi kalian.
Yang keempat, istighfar dapat mencegah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gemar membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkannya dari hukuman ataupun azab. Al-Hasan Bashir radhiyallahu anhu berkata, "Wahai anak Adam, meninggalkan dosa itu lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Dan ketahuilah bahwasanya pada saat kamu meninggalkan perbuatan dosa atau kamu beristighfar pada saat berbuat dosa, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan datang." Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Orang yang selalu beristighfar, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Tingginya derajatnya di dunia karena orang yang selalu beristighfar akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat derajat seorang hamba soleh di surga. Hamba tersebut bertanya kepada Allah, 'Wahai Rob, kenapa derajat saya jadi terangkat?' Allah berfirman, 'Itu karena anakmu memohonkan ampun atas dosa-dosamu.'" Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Hal ini secara tidak langsung memerintahkan kepada kita umat Islam agar selalu mendoakan orang tua kita, memohonkan ampun atas dosa-dosanya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensucikan hatinya. Perlu kita ketahui bahwa sebagaimana noda di atas baju, jika dibiarkan akan semakin membandel. Begitu pula halnya saat noda dalam hati kita tidak segera dibersihkan, maka juga akan semakin menumpuk. Dengan seringnya kita beristighfar, itu sama saja kita membersihkan noda dalam hati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya." Itulah penutup yang difirmankan Allah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh, Allah akan memberikan anak dan keturunan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Abu Hanifah rahimahullah dalam musnadnya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang datang mengeluh pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya semua orang punya anak, tapi aku sendiri yang tidak punya anak." Maka Rasulullah SAW berkata, "Dari dua senjatamu, yaitu memperbanyak sedekah dan istighfar, maka dengannya kamu akan diberi rezeki atau anak." Kata Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, orang itu pun kemudian mengamalkannya. Lalu saya menyaksikan orang itu dikaruniai 9 orang anak. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa janji Allah bagi orang-orang yang gemar beristighfar. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.